kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Kami sembah, ku menyembah dalam kudus hadiratmu. Hari tata kasih karuniamu Bapa. Kekuatanku, kekuatanku hanya dalam hadiratmu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi ku yakin. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Senang jiwaku memujimu. Sungguh besar Kau Yesusku. Senang hatiku menyembahmu. Kau besar, Kau besar, Kau besar, Kau besar. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Selamat datang di ibadah online GSJA Mercy for All bersama Pendeta Haryagus Rimba. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk saat ini. Kami mau memuji Tuhan, kami mau menyembah Tuhan, dan kami mau mendengarkan firman-Mu. Kami undang hadirat Tuhan hadir di tengah-tengah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita bersama-sama memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita bersorak bagi Tuhan Yesus.
Raja mulia. Sorak haleluya, puji Yesus. Mari bersorak. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus. Nyatakan diberkati. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana Sang Raja. Mari angkat suara puji Tuhan. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia. Mari angkat suara puji Tuhan. Haleluya. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Mari bersorak. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus. Mari kita bersorak bagi Tuhan Yesus. Sorak haleluya, puji Yesus Raja mulia. Sorak, sorak haleluya, puji Yesus. Mari katakan diberkati. Diberkati yang datang dalam namanya, puji kebesarannya. Diberkati yang datang dalam namanya, Hosana. Mari angkat suara puji Tuhan. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia. Mari angkat suara puji Tuhan. Haleluya. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia. Mari angkat suara puji Tuhan. Angkat suara puji Dia, besarkan namanya, tinggikan agungkan Dia, Raja segala raja. Mari bernyanyi. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, hey haleluya. Bernyanyilah bagi sekali saudara. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyi, bernyanyilah, bersoraklah, hey haleluya. Bernyanyilah bagi Allah kekuatanku. Angkatlah suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja segala raja. Bernyanyilah. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyilah, bersoraklah, haleluya. Bernyanyilah bagi Allah kekuatan. Mari angkat suara. Angkatlah suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja. Nyatakan, angkat suara. Angkatlah suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja sekali. Mari angkat suara puji Tuhan. Angkatlah suara puji Dia, Tuhan segala Tuhan. Angkatlah tangan sembah Dia, bagi Raja segala raja. Mari bernyanyi bagi Tuhan. Bernyanyilah, bersoraklah, hey haleluya. Bernyanyilah, Allah kita heran. Bernyanyi, bernyanyilah, bersoraklah, haleluya.
puji Dia. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Pujilah Yesuslah Tuhan berkuasa. Mari puji Tuhan. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa atas seluruh bumi. Kafiri Allah, kafiri Allah terdengar memanggil kita semua. Bangunlah hai umatnya, bangkit dan bersinarlah. Dan Allah telah dinyatakan, anak domba dimuliakan. Umat Allah majulah, bangkit. Sekali katakan kafiri Allah. Kafiri Allah terdengar memanggil kita semua. Bangunlah hai umatnya, bangkit dan bersinarlah. Terang Allah telah dinyatakan, anak domba dimuliakan. Umat Allah majulah, bangkit bersoraklah. Singkirkan segala rintangan, peganglah firman Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik untuk kemuliaan Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa atas seluruh bumi. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa. Mari puji Tuhan. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa atas seluruh bumi. Haleluya. Kafiri Allah terdengar memanggil kita semua. Bangunlah hai umatnya, bangkit dan bersinarlah. Terang Allah telah dinyatakan, anak domba dimuliakan. Umat Allah majulah, bangkit bersoraklah. Singkirkan segala rintangan, peganglah firman Tuhan. Kerjakanlah yang terbaik untuk kemuliaan Raja. Mari puji Tuhan. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa. Mari puji Tuhan. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa kekal selamanya. Mari puji Dia, masyurkan namanya. Yesuslah Tuhan berkuasa. Katakan berkuasa. Berkuasa, sekali lagi berkuasa.
selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kasih Tuhan, bersyukur Tuhan Kau baik. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, cinta Kau selalu ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kami pujikan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Semua kemuliaan dan keagungan tertuju padamu, Tuhan dan Rajaku. Segap jiwa dan nafasku menyembah Yesus yang hidup. Kami puji Kau Tuhan, mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan. Kami puji Kau Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Kau yang layak. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Tiada rabasana yamo, kami puji Kau Tuhan, kami sembah Kau. Ya rabasana
Tuhan itu kekuatanku dan mazmurku. Ia telah menjadi keselamatanku. Ia Allahku, kupuji Dia. Ia Allah Bapa-Ku, kuluhurkan Dia. Tuhan itu pahlawan perang. Tuhan, itulah namanya. Semua orang yang memerlukan pertolongan Tuhan Yesus, angkat tangan saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami membawa segala keperluan anak-anak-Mu kepadamu. Kami mohon agar Bapa mengadakan mujizat-mujizat untuk menjawab segala keperluan yang diwakili oleh tangan-tangan yang terangkat ini. Kami juga memohon perlindungan Tuhan untuk bangsa Indonesia, semua anak-anak Tuhan dan gereja Tuhan, agar mereka terhindar dari segala bentuk wabah penyakit dan petaka. Kami mohon hikmat Tuhan bagi pemimpin-pemimpin bangsa ini untuk dapat melaksanakan tugasnya dengan baik di dalam takut akan Tuhan. Kami mohon agar ada kesehatian di dalam hati setiap orang Indonesia, agar mereka bersedia mematuhi himbauan dan arahan pemerintah. Kami mohon agar gereja Tuhan menjadi gereja yang disucikan, gereja yang bersatu, bertekun dalam doa, dipenuhi dengan Roh Kudus, dan giat melakukan segala sesuatu yang telah diperintahkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Kami mohon agar mereka yang sakit dan atau menderita kiranya mendapatkan pertolongan yang mereka perlukan. Kami mohon agar orang-orang yang sakit dan atau menderita tidak mati tetapi hidup dan menceritakan perbuatan-perbuatan Tuhan. Kami mohon perlindungan Tuhan bagi dokter-dokter, perawat-perawat, dan semua mereka yang sedang menolong dan merawat mereka yang sakit dan atau menderita, agar mereka terhindar dari bahaya dan malapetaka dan diberi hikmat dan kekuatan dan kesehatan supranatural dari Tuhan untuk menolong mereka yang membutuhkan pertolongan. Kami mohon agar obat-obatan dan perlengkapan lainnya untuk menolong mereka yang sakit dan atau menderita kiranya tersedia dengan limpahnya. Kami berdoa untuk semua orang miskin, anak yatim piatu, para janda, duda, dan semua orang-orang yang susah dan hamba-hamba Tuhan, dan mereka yang menjadi korban perang. Kiranya Tuhan menolong mereka, dan Tuhan pakai kami untuk menjadi saluran berkat Tuhan. Tuhan Yesus, Engkau adalah Raja Damai. Kami mohon agar Tuhan Yesus mengadakan damai sejahtera di seluruh Indonesia, bahkan di seluruh dunia. Tuhan Yesus, Engkau adalah firman hidup kekal. Mari Tuhan Yesus nyatakan diri-Mu kepada kami, sementara firman-Mu diberitakan. Tolong kami Tuhan untuk menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar belaka. Segala pekerjaan iblis yang ingin merampas firman Tuhan dari hati kami tengking sekarang di dalam nama Tuhan Yesus. Teguhkanlah ya Bapa firman-Mu dengan tanda ajaib, tanda mujizat yang menyertainya. Urapilah hamba-Mu ini, supaya baik perkataanku maupun pemberitaanku tidak kusampaikan dengan kata-kata hikmat yang meyakinkan, melainkan dengan keyakinan akan kekuatan roh, supaya iman kami tidak bergantung kepada hikmat manusia, tetapi semata-mata pada kekuatan Allah. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak, Ibu, saudara-saudari, dan semua anak-anak. Sebelum kita mendengarkan firman Allah, mari kita periksa handphone kita sekali lagi. Mari kita pastikan bunyi handphone kita cukup nyaring bagi kita untuk mendengarkan firman Allah. Hari ini saya mengajak kita untuk merenungkan kembali ajaran firman Allah mengenai kemenangan di tempat yang sunyi. Mari kita buka Alkitab kita kepada Injil Markus pasal 6. Kita akan baca ayat 30 sampai dengan ayat yang ke-32. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. Mari kita baca bersama-sama ketiga ayat ini. Injil Markus pasal 6 ayat 30 sampai ayat yang ke-32. 1, 2, 3. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi, supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika.
Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Tempat yang sunyi atau padang gurun adalah tempat Yesus berdoa. Tempat Yesus dicobai dan mengalahkan pencobaan iblis. Tempat Yesus mengajar murid-muridnya dan tempat Yesus beristirahat. Apa yang kita pelajari? Yang pertama, Yesus adalah Tuhan yang memberi kelegaan. Kemudian rasul-rasul itu kembali berkumpul dengan Yesus dan memberitahukan kepadanya semua yang mereka kerjakan dan ajarkan. Lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Maka berangkatlah mereka untuk mengasingkan diri dengan perahu ke tempat yang sunyi. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita membaca bagaimana tempat yang sunyi atau padang gurun adalah tempat di mana orang Israel mengembara selama 40 tahun dan gagal mentaati Tuhan. Dalam Alkitab Perjanjian Lama, kita membaca bagaimana tempat yang sunyi atau padang gurun adalah tempat di mana orang Israel mengomel pada tiap kesulitan, bersungut-sungut, menyembah berhala, bertengkar, melawan pemimpin yang Tuhan tempatkan atas mereka, dan jatuh ke bawah hukuman Tuhan. Alkitab mencatat bagaimana di tempat yang sunyi atau di padang gurun, adapun orang-orang yang telah disuruh Musa untuk mengintai negeri itu, yang sudah pulang dan menyebabkan segenap umat itu bersungut-sungut kepada Musa dengan menyampaikan kabar busuk tentang negeri itu, orang-orang itu mati kena tulah di hadapan Tuhan. Tetapi bagi Tuhan Yesus, tempat yang sunyi atau padang gurun adalah tempat ia berdoa. Kita baca dalam Alkitab, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Bagi Tuhan Yesus, tempat yang sunyi atau padang gurun adalah tempat ia dicobai dan mengalahkan iblis. Di padang gurun itu, Yesus tinggal 40 hari lamanya dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayani dia. Bagi Tuhan Yesus, tempat yang sunyi atau padang gurun adalah tempat ia mengajar murid-muridnya dan beristirahat. Firman Allah berkata, lalu ia berkata kepada mereka, marilah ke tempat yang sunyi supaya kita sendirian dan beristirahatlah seketika. Sebab memang begitu banyaknya orang yang datang dan yang pergi, sehingga makan pun mereka tidak sempat. Dengan kata lain, Tuhan Yesus mengubah apa yang bagi umat Israel adalah tempat kegagalan, tempat pertengkaran, tempat keluh kesah, kepahitan dan tantangan. Tuhan Yesus mengubahnya menjadi tempat kemenangan, tempat berdoa, tempat pertumbuhan rohani, tempat beristirahat dan beroleh kelegaan. Bagi beberapa orang di antara kita pada hari ini, tempat yang sunyi mungkin adalah tempat kesepian atau ketakutan atau pencobaan atau ketidaktaatan atau kesulitan demi kesulitan seperti yang dialami oleh orang Israel, di mana mereka berhadapan dengan jalan buntu, minum air yang pahit, tidak ada air bersih untuk diminum, tidak ada makanan, dan sebagainya. Tetapi bersama Tuhan Yesus, kita dapat mengubahnya menjadi tempat kemenangan, tempat berdoa, tempat pertumbuhan rohani, tempat istirahat, dan tempat untuk beroleh kelegaan. Bagaimana caranya? Firman Allah berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi
dan berdoa di sana. Dengan mendisiplin diri dalam doa setiap pagi, Tuhan Yesus mengubah apa yang bagi umat Israel adalah tempat kegagalan, tempat pertengkaran, tempat keluh kesah, tempat kepahitan, tempat tantangan, menjadi tempat kemenangan, tempat berdoa, tempat pertumbuhan rohani, tempat istirahat, dan tempat untuk beroleh kelegaan. Pagi-pagi benar, Yesus pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa. Padahal malam sebelumnya, Yesus melayani sampai larut malam. Firman Allah berkata, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan yang kerasukan setan. Maka berkerumunlah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara, sebab mereka mengenal Dia. Mereka yang pernah atau biasa melayani pengusiran setan pada umumnya tahu bahwa ini adalah pelayanan yang amat melelahkan, sebab diperlukan banyak waktu untuk mendoakan orang yang dirasuk setan sampai pada akhirnya mereka betul-betul lepas dan beroleh kelegaan. Dapat disimpulkan bahwa Yesus terlalu sibuk untuk tidak berdoa. Bapak Reformasi Kristen Protestan yang bernama Martin Luther berkata, semakin banyak pekerjaan yang harus ia selesaikan, semakin ia menambah jam doanya. Sebab berdoa berarti telah menyelesaikan separuh pekerjaan. Firman Allah berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Dengan mendisiplin diri dalam doa setiap pagi, Tuhan Yesus mengubah apa yang bagi umat Israel adalah tempat kegagalan, pertengkaran, keluh kesah, kepahitan, tantangan, menjadi tempat kemenangan, tempat berdoa, tempat pertumbuhan rohani, tempat istirahat, dan tempat untuk beroleh kelegaan. Di dalam Alkitab, kita membaca bagaimana Raja Herodes berjaya. Ia menganiaya orang yang percaya kepada Tuhan Yesus dalam rangka untuk menarik hati dan mendapatkan dukungan dari orang-orang Yahudi yang benci orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus. Herodes menyuruh membunuh Yakobus, saudara Yohanes, dengan pedang. Ketika ia melihat bahwa hal itu menyenangkan hati orang Yahudi, ia melanjutkan perbuatannya itu dan menyuruh menahan Petrus. Waktu itu hari raya roti tidak beragi. Setelah Petrus ditangkap, Herodes menyuruh memenjarakannya di bawah penjagaan 4 regu, masing-masing terdiri dari 4 prajurit. Maksudnya ialah supaya sehabis Paskah ia menghadapkannya ke depan orang banyak. Sampai di sini nampaknya orang jahat yang membenci umat Tuhan berada di atas angin. Rasul Yakobus mati syahid, Rasul Petrus ditahan di dalam penjara, dan nampaknya hampir pasti akan mengalami nasib yang sama seperti Rasul Yakobus. Firman Tuhan mencatat, demikianlah Petrus ditahan di dalam penjara, tetapi jemaat dengan tekun mendoakannya kepada Allah. Sebagai jawaban kepada jemaat yang tekun mendoakan Rasul Petrus, Tuhan mengutus malaikatnya untuk melepaskan Rasul Petrus dari penjara dan dari semua niat jahat Raja Herodes dan niat jahat orang-orang yang membenci umat Tuhan. Firman Allah berkata, dan setelah sadar akan dirinya, Petrus berkata, sekarang tahulah aku benar-benar bahwa Tuhan telah menyuruh malaikatnya dan menyelamatkan aku dari tangan Herodes dan dari segala sesuatu yang diharapkan orang Yahudi. Ternyata jemaat yang dengan tekun berdoa kepada Allah
adalah cara yang ditetapkan oleh Allah untuk mengubah situasi yang tadinya penuh dengan keputusasaan menjadi sebuah kemenangan. Firman Allah berkata, Yesus mengatakan suatu perumpamaan kepada mereka untuk menegaskan bahwa mereka harus selalu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Tuhan Yesus mengajar kita untuk berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab Tuhan pasti akan menjawab doa kita. Tuhan Yesus berkata, tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Dan adakah ia mengulur-ngulur waktu sebelum menolong mereka? Tidakkah Allah akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya? Jawabnya, tentu saja Allah pasti akan membenarkan orang-orang pilihannya yang siang malam berseru kepadanya. Dan adakah ia mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka? Jawabnya, tentu saja tidak. Allah tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka yang siang malam berseru kepadanya. Tuhan Yesus berkata, Aku berkata kepadamu, Ia akan segera membenarkan mereka. Akan tetapi jika Anak Manusia itu datang, adakah Ia mendapati iman di bumi? Allah tidak akan mengulur-ulur waktu sebelum menolong mereka yang siang malam berseru kepadanya. Ia akan segera membenarkan mereka. Masalahnya adalah, adakah ia mendapati iman di bumi? Sebab setiap jawaban doa harus diterima melalui iman. Karena itu kita perlu berdoa dengan tidak jemu-jemu. Sebab sementara kita berdoa dengan tidak jemu-jemu, suatu hari akan terjadi terobosan rohani di mana iman dari sorga, iman untuk menerima mujizat ditaruh oleh Tuhan di dalam hati kita. Pada waktu hal ini terjadi, kita tahu bahwa kita sudah menerima apa yang kita minta dari Tuhan. Pada tahun 1540, teman baik dan asisten Martin Luther, Miconius, menjadi sakit dan diperkirakan akan meninggal dalam waktu dekat. Dari tempat tidurnya, Miconius menulis surat perpisahan yang lembut kepada Luther. Ketika Luther menerima pesan itu, dia segera mengirim kembali jawaban, Aku memerintahkan engkau dalam nama Tuhan Yesus untuk hidup, karena aku masih membutuhkan engkau dalam pekerjaan mereformasi gereja. Tuhan tidak akan pernah membiarkan aku mendengar bahwa engkau sudah mati mendahului saya, tetapi akan mengizinkanmu untuk bertahan hidup melebihi saya. Untuk ini saya berdoa, ini adalah kehendak saya, dan semoga kehendakku terjadi karena aku hanya berusaha untuk memuliakan nama Tuhan. Kata-kata ini nampak kasar dan tidak peka bagi telinga beberapa orang pada masa kini. Tetapi Tuhan nampaknya menghormati doa itu. Meskipun Miconius telah kehilangan kemampuan untuk berbicara ketika jawaban Luther datang, dia segera pulih. Dia hidup 6 tahun lagi dan baru meninggal dunia 2 bulan setelah Luther meninggal dunia. Firman Allah berkata, pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Mendisiplin diri dalam doa setiap hari adalah cara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengubah apa yang bagi umat Israel adalah tempat kegagalan, pertengkaran, keluh kesah, kepahitan, tantangan, menjadi tempat kemenangan, tempat berdoa, tempat pertumbuhan rohani, tempat istirahat, dan tempat beroleh kelegaan.
Bila ini menjadi keputusan Anda akan mendisiplin diri Anda untuk berdoa setiap hari. Untuk setiap tantangan, pergumulan, dan masalah yang Anda hadapi, Anda akan tekun mendoakannya kepada Allah sampai Anda menerima jawaban Tuhan. Bila ini menjadi keputusan Anda, angkatlah tangan Anda sebentar. Terima kasih. Siapa lagi? Terima kasih. Silakan turunkan kembali tangan-tangan itu. Tuhan sudah melihatnya. Mari kita berdoa. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu. Ku percaya. Sungguh besar kasih-Mu Tuhan. Sungguh besar setia-Mu, Kau nyatakan bagiku. Kau Bapa yang selalu mengerti isi hatiku. Kemuliaan Kau janjikan, aku tetap percaya. Percaya janji-Mu ajaib, terukir dalam kehidupanku. Ku berserah di dalam kekuatan-Mu, hanya Kau segalanya bagiku. Ku percaya janji-Mu ajaib,
Sementara musik dimainkan dengan lembut, setiap orang yang tadi sudah mengangkat tangannya saya undang untuk bangkit berdiri di mana saja saudara berada. Atau bila firman Tuhan ini sudah berbicara kepada saudara melalui cara-cara yang lain selain daripada yang saya sebutkan tadi, bangkit juga berdiri di mana saja saudara berada. Saya minta setiap kepala ditundukkan dan setiap mata ditutup. Saya minta setiap orang berdoa kepada Tuhan sekarang ini. Curahkan isi hatimu kepada Tuhan sekarang ini. Beritahu kepada Tuhan Yesus mengapa saudara berdiri di hadapannya sekarang ini. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Mendisiplin diri dalam doa setiap hari adalah cara yang ditetapkan oleh Tuhan untuk mengubah apa yang bagi umat Israel adalah tempat kegagalan, tempat pertengkaran, tempat keluh kesah, kepahitan, tantangan, menjadi tempat kemenangan, tempat berdoa, tempat pertumbuhan rohani, tempat istirahat, dan tempat kelegaan. Karena itu, mari kita mendisiplin diri kita untuk berdoa setiap hari, untuk setiap tantangan, pergumulan, dan masalah yang kita hadapi. Kita akan dengan tekun mendoakannya kepada Allah sampai kita menerima jawaban Tuhan. Ilialamo kakaralaba kapandato kakaralaba kapandato kakaralaba kusyai. Mari kita minta apa yang kita perlukan kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, tolong kami Tuhan untuk bertekun dalam doa hari lepas hari, sampai kami menerima jawaban doa yang kami perlukan. Kami percaya kepada janji Tuhan Yesus bahwa Bapa di sorga tidak akan menunda untuk menjawab kami yang siang malam berseru kepadamu. Sementara kami siang malam berseru kepada Tuhan, bersegeralah ya Tuhan menaruh iman untuk menerima mujizat di dalam hati kami. Pada saat ini kami berdoa bagi mereka yang butuh jamahan kesembuhan-Mu. Kami mohon agar Tuhan menyembuhkan setiap tubuh, jiwa, dan roh yang sakit sekarang ini di dalam nama Tuhan Yesus. Adakanlah ya Bapa mujizat keuangan untuk menjawab segala keperluan anak-anak-Mu. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi semua anak-anak Tuhan yang berseru kepada Tuhan Yesus sekarang ini. Yang butuh pekerjaan, Tuhan beri pekerjaan. Yang butuh usaha, Tuhan beri usaha. Yang ada masalah dalam pekerjaan dan usahanya, Tuhan tolong selesaikan sampai tuntas. Yang perlu menjual rumah, tanah, ruko, gedung, kantor, apartemen, dan sebagainya, kami mohon agar Tuhan mengirimkan pembeli dengan harga yang sangat baik. Juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak menolong kami. Kami juga berdoa buat anggota keluarga yang perlu bertobat. Tuhan bawa mereka kepada pertobatan yang sejati. Masalah rumah tangga Tuhan selesaikan. Pulihkan rumah tangga anak-anak-Mu ya Tuhan. Penuhkan rumah tangga anak-anak-Mu dengan kasih sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Anak-anak yang sedang bersekolah atau kuliah, Tuhan tolong mereka untuk menyelesaikan sekolah kuliahnya dengan hasil yang sangat baik. Bagi yang ingin melanjutkan pendidikan, Tuhan buka jalan agar bisa melanjutkan pendidikan. Kami mohon Tuhan membuka pintu-pintu pertolongan yang diperlukan. Kami mintakan persediaan Tuhan yang berlimpah bagi yang ingin melanjutkan pendidikan. Kami berdoa agar anak cucu kami dijauhkan dari pergaulan yang buruk yang merusak kebiasaan yang baik. Kami mohon agar kepada para orang tua diberikan hikmat Tuhan untuk membesarkan anak-anak mereka di dalam ajaran dan nasihat Tuhan. Yang memerlukan tempat tinggal, Tuhan karuniakan tempat tinggal yang layak dengan harga yang sangat terjangkau. Yang merindukan pasangan hidup, Tuhan kiranya berkenan mempertemukan dengan jodoh yang sudah Tuhan sediakan. Karuniakannya Bapa kepada anak-anak-Mu kehidupan berumah tangga yang penuh bahagia di dalam kasih Tuhan. Yang memerlukan keturunan,
Tuhan, karuniakan anak-anak, juga segala keperluan yang lain yang tidak dapat kami sebutkan satu demi satu, namun Tuhan mengetahuinya. Kiranya Tuhan bertindak dan menolong kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh ketakutan, roh kecemasan, roh kekhawatiran, roh kebimbangan, roh ragu-ragu, roh tidak percaya, roh putus asa, roh ingin bunuh diri, roh kemarahan, roh pemberontakan, roh pertikaian, fitnah, dendam, roh sakit hati, roh kebencian. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengusir semua roh tertolak, roh menolak diri sendiri, roh menolak orang lain, roh takut ditolak. Aku tengking di dalam nama Tuhan Yesus. Kiranya Tuhan memberkati kami dengan berlimpah-limpah. Kiranya Tuhan memperluas daerah kami, dan kiranya tangan Tuhan menyertai kami dan melindungi kami daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Sekarang kita akan masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Kita akan berdoa, dan sesudah doa saudara boleh duduk kembali, dan cawan dan roti akan dibagikan, dan nanti kita akan makan perjamuan Tuhan bersama-sama. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, sekali lagi kami berterima kasih untuk kematian Yesus di kayu salib yang telah menghasilkan pengampunan dosa bagi kami. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau bangkit dari antara orang mati untuk memberikan hidup yang berkelimpahan bagi kami yang percaya dan mempercayakan hidup kami kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Silakan Bapak, Ibu, saudara-saudara dan anak-anak untuk duduk kembali. Kami persilakan menyiapkan cawan dan roti yang telah dibagikan sambil kita menyanyikan lagu berikut ini. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang ampuniku. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Yesus telah mati bagiku, Dialah penebus yang pulihkanmu. Pengorbanannya yang sempurna membawa mujizat yang besar. Kuasa-Mu memulihkan, Kuasa-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, Kuasa-Mu yang pulihkan. Hidup-Mu menyembuhkan, Hidup-Mu
berfirman, bilurmu yang sebutkan, kasih-Mu memulihkan, kasih-Mu memulihkan. Percaya Kau berfirman, kasih-Mu yang pulihkan. Apakah ada di antara kita yang ingin mengambil bagian dalam perjamuan Tuhan, tetapi belum mendapatkan cawan dan atau roti? Mari kita teliti sebentar. Bila semua orang sudah mendapatkan cawan dan roti, mari kita bangkit berdiri. Mari kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan. Mari kita mengangkat roti terlebih dahulu. Dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya, lalu memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, ambillah, makanlah, inilah tubuhku. Mari kita makan dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita mengangkat cawan. Sesudah itu Yesus mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian yang ditumpahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa. Mari kita minum. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih-Mu kepada kami. Terima kasih Tuhan Yesus buat kasih-Mu kepada kami. Silakan cawan dikumpulkan kembali. Mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Bapa, Bapa, ku naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Bapa, naikkan syukur padamu, Bapa, Bapa, ku sembah sujud kepadamu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu. Sungguh besar dan kudus nama-Mu, Bapa, ku puji nama-Mu. Besar setia-Mu, rahmat-Mu di dalam hidupku, Bapa, ku mengasihi-Mu.
kudus namamu Bapa, ku selalu puji namamu. Besar setiap rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihi. Besar setiamu, besar setiamu, rahmatmu di dalam hidupku Bapa, ku mengasihimu. Silakan duduk Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak. Shalom Bapak-bapak, Ibu-ibu, semua saudara-saudari dan semua anak-anak yang kami kasihi di dalam nama Tuhan Yesus. Kami senang dengan semua orang yang sudah mengambil bagian dalam ibadah ini. Bagi yang baru pertama kali bergabung bersama kami dalam ibadah ini, kami ucapkan selamat datang. Bila Anda membutuhkan dukungan doa atau pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi kami di nomor kontak gereja yang tertera di layar sekarang ini. Bila ibadah ini sudah menjadi berkat bagi Anda, kami mohon kesediaan Anda untuk mengisi laporan kehadiran dengan mengetuk menu laporan hadir di Warta Jemaat Online di alamat yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan mengetuk menu dapat terhubung di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Informasi mengenai gereja kami dapat Anda lihat di tayangan di akhir ibadah atau di alamat yang tertera di layar sekarang ini. Saudara juga dapat mengikuti tayang ulang ibadah ini dengan mengunjungi situs web seperti yang tertera di layar sekarang ini, atau dengan memakai handphone Anda untuk memindai kode QR yang tertera di layar sekarang ini. Kode QR ini juga terdapat di tiap halaman kalender tahun 2024 GSJA Mercy for All. Pada kesempatan ini, kami ingin ucapkan terima kasih kepada Bapak, Ibu, Saudara-saudari dan semua anak-anak yang selama ini setia mempersembahkan persembahan, ucapan syukur, korban dan janji iman kepada Tuhan. Kami hargai kasih Anda kepada Tuhan Yesus dan gerejanya. Firman Allah berkata, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di sorga. Di sorga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Izinkan saya berdoa untuk saudara sekarang ini. Bapa kami yang di sorga, kami mengucap syukur untuk kasih setia Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk pemeliharaan Tuhan kepada kami. Terima kasih untuk kemurahan hati yang telah Tuhan taruh di dalam hati anak-anak-Mu. Terima kasih untuk anak-anak-Mu yang setia membawa persembahan, persepuluhan, ucapan syukur, korban dan janji iman sebagai pernyataan kasih, ucapan syukur dan hormat mereka kepada Tuhan. Kiranya Tuhan memakai persembahan kami ini untuk membawa banyak jiwa masuk ke dalam kerajaan sorga. Kami terima berkat Tuhan melimpah dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Sebelum kita menutup ibadah hari ini, mari kita tanyakan kepada diri kita masing-masing pertanyaan yang paling penting untuk ditanyakan. Sudahkah saya memiliki kepastian pengampunan dosa? Bila saudara ingin memiliki kepastian pengampunan dosa, mari ulangi kata-kata doa ini sesudah saya. Saya mohon setiap orang turut mengulangi kata-kata doa ini untuk mendukung mereka yang membutuhkannya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, saya datang kepadamu. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengaku, saya orang berdosa. Saya perlu pengampunanmu. Saya percaya, Yesus adalah Tuhan yang menjadi manusia. Saya percaya, Yesus mati di kayu salib untuk menjalani hukuman dosa
menjalani hukuman dosa, menggantikan saya. menggantikan saya. Saya percaya Saya percaya Tuhan Yesus bangkit Tuhan Yesus bangkit dari antara orang mati. dari antara orang mati. Saya menerima Saya menerima Tuhan Yesus sebagai satu-satunya Tuhan sebagai satu-satunya Tuhan dan satu-satunya juru selamat dan satu-satunya juru selamat hidup saya. hidup saya. Saya bersedia Saya bersedia hidup mentaati hidup mentaati segala perintah segala perintah Tuhan Yesus. Tuhan Yesus. Saya mempercayakan Saya mempercayakan hidup saya di dunia hidup saya di dunia dan di dalam kekekalan dan di dalam kekekalan kepada Tuhan Yesus. kepada Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa. Terima kasih Bapa. Saya percaya Saya percaya dosa saya dosa saya sekarang sudah diampuni sekarang sudah diampuni dan saya sudah menjadi dan saya sudah menjadi anak-anak yang dikasihi anak-anak yang dikasihi oleh Allah Bapa. oleh Allah Bapa. Dalam nama Tuhan Yesus. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Sebelum kita menerima berkat Tuhan untuk menutup ibadah hari ini, mari kita menyembah Tuhan dengan menyanyikan lagu ini. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah ia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani diriku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Siapa namanya? Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, ia selalu menemani diriku. Ada satu sobatku yang setia, tak pernah dia tinggalkan diriku. Di waktu aku susah, waktu ku sendirian, dia selalu menemani hidupku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapakah namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Namanya siapa? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Siapa namanya? Namanya Yesus. Namanya Yesus. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Nama Yesus yang menghibur hatiku. Mari kita semua mengangkat tangan kita untuk menerima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia.
Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, kiranya kasih Allah Bapa, karunia Tuhan kita Yesus Kristus, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kita sekalian dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang kembali. Amin. Ya amin. Satu hal yang ku rindu. Terima kasih telah mengambil bagian dalam ibadah online GSJA Mercy for All. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Bila Bapak, Ibu, Saudara-saudari sekalian ada permohonan doa atau membutuhkan pelayanan lebih lanjut, silakan menghubungi ke nomor kontak GSJA Mercy for All di 08111633737. Tuhan Yesus memberkati.